Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama mari sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi keteladanan kepada kita semua. Bapak, Ibu, para pengguna data statistik yang berbahagia serta hadirin yang ada di ruang konferensi ini. Hari ini tanggal 1 Desember 2020, BPS seperti biasanya di awal bulan menyampaikan rilis berita resmi statistik. Saat ini ada 3 topik yang ingin disampaikan, yaitu pertama, indeks harga konsumen atau inflasi di bulan November tahun 2020. Yang kedua, nilai tukar petani, inflasi pedesaan, dan harga produsen gabah pada bulan November 2020. Dan ketiga, terkait dengan ekspor, impor, dan transportasi dan pariwisata pada bulan Oktober tahun 2020. Baik, saya mulai pada penyampaian yang pertama, yaitu terkait dengan perkembangan harga konsumen atau inflasi. Pada bulan November 2020 ini, di Aceh terjadi inflasi sebesar 0,19%. Sementara inflasi tahun kalender tahun 2020, yaitu inflasi selama bulan Januari hingga bulan November 2020, sebesar 2,58. Sementara itu inflasi 1 tahun atau inflasi tahun ke tahun, yaitu perbandingan IHK pada November 2000 terhadap November 2019 sebesar 2,76%. Tadi sudah disampaikan juga rilis secara nasional bahwa inflasi pada bulan November ini secara nasional adalah 0,28%. Tahun kalender sebesar 2,3% secara nasional, dan secara nasional inflasi tahun ke tahun sebesar 1,59%. Kemudian di Aceh yang terjadi inflasi sebesar 0,9%. Dari 90 kota IHK di seluruh Indonesia, kota inflasi yaitu di Lok Sumawe, Banda Aceh, dan Nolabo ini berada urutan ke-50 untuk kota Lok Sumawe, yaitu dengan inflasi 0,30%. Lalu kota Banda Aceh pada urutan ke-66, yaitu inflasinya sebesar 0,19%, dan Nolabo urutan ke-84, di mana terjadi deflasi sebesar minus 0,1%. Selanjutnya disampaikan perkembangan tingkat inflasi dari bulan ke bulan ataupun perbandingan 1 tahun year on year dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Ya. Di grafik yang di atas bisa dilihat bahwa tadi yang saya sebutkan bahwa inflasi di Aceh pada bulan November sebesar 0,19%. Ya, kita lihat angka-angkanya dan grafiknya. Kalau di grafik yang berwarna hijau, bahwa yang sebelumnya pada bulan Oktober, ya, di Aceh terjadi inflasi 0,65%. Kemudian bulan September deflasi minus 10,10%, dan bulan Agustus inflasi 0,46%. Kalau kita lihat pola ini sama seperti dengan di posisi tahun 2018, ya, terutama dari bulan Agustus hingga bulan November ini. Ya. Yaitu terus mengalami ada
penurunan di bulan September, kemudian naik di bulan Oktober dan turun lagi di bulan November. Kalau kita lihat lebih jauh di tahun 2020 ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni ini kita lihat adalah inflasi masih dalam periode dampak pandemi COVID yang pada masa awal. Ya. Kalau kita lihat pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli tersebut, ya inflasi bulan ke bulan, ya selama bulanan ini tahun 2020 berada di bawah tahun 2019 dan 2018. Ya. Sebaliknya setelah itu, yaitu pada bulan Agustus, ya September, Oktober, November, ya relatif, ya itu inflasi di Aceh berada di atas dari inflasi bulanan tahun 2018. Lalu secara year on year kita lihat di grafik di bawah bahwa di Aceh terjadi inflasi selama 1 tahun sebesar 2,76% pada bulan November. Ini terus mengalami peningkatan, ya dari mulai bulan Juli yang 1,04%, terus meningkat pada bulan Oktober 1,5%, kemudian pada bulan September 1,89%, dan bulan Oktober 2,30%, dan terakhir November yang kami catat di Aceh terjadi inflasi sebesar 2,76% perbandingan tahun ke tahun atau 1 tahun. Lalu kita lihat pola yang seperti saya sampaikan selama pandemi COVID ini, ya terakhir Maret yang merupakan tertinggi, kemudian terus menurun hingga bulan Juli dan meningkat sampai dengan bulan November. Pola ini tentunya berbeda dengan tahun 2019 ataupun tahun 2018. Perbedaan ini terutama di akhir-akhir bulan, baik di tahun 2020 maupun 2019-2018, yang tahun 2020 polanya menaik, sementara untuk tahun 2018 dan 2019 relatif menurun inflasi year on year. Kemudian disampaikan inflasi November 2020 menurut kelompok pengeluaran. Tadi saya sebut inflasi di Aceh sebesar 0,19%. Ini merupakan gabungan dari inflasi yang terjadi di Banda Aceh, kota Banda Aceh, yang sebesar 0,19, Lok Sumawe inflasi 0,30, dan kota Melabo inflasi 0,01%. Nah, lebih jauh kalau kita lihat di Aceh yang terjadi inflasi 0,19%, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga atau terjadi inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu 0,67%. Lalu kelompok lain yang mengalami kenaikan harga yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya. Terjadi inflasi 0,21%. Kemudian kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga. Terjadi inflasi pada bulan November 2020 di Aceh ini sebesar 0,16%. Dan kesehatan sebesar 0,01%, dan terakhir di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu ada inflasi sebesar 0,08%. Sementara kelompok lain yang mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, yaitu deflasi minus 0,06. Kemudian kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami defisit sebesar 0,05%. Selebihnya kelompok pengeluaran tidak mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan harga.
Kalau kita lihat kenaikan harga yang digabungan dari Aceh ini sepertinya persis sama polanya dengan yang terjadi di kota Banda Aceh, yaitu kenaikan harga di kelompok makanan, minuman tembakau, kemudian perumahan listrik dan bahan-bahan lainnya, kemudian perlengkapan, peralatan dan peralatan rutin rumah tangga, kemudian kesehatan dan kalau di Aceh informasi komunikasi jasa keuangan tidak mengalami perubahan harga. Jadi relatif sama ya kenaikan harga di Kota Banda Aceh dengan gabungan dari ketiga kota inflasi yang ada di Aceh ini. Lalu kalau kita lihat andil inflasi ataupun deflasi dari inflasi yang terjadi di Aceh sebesar 0,19% ini andil inflasi terbesar terjadi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,20. Ya. Kemudian tiga kelompok lainnya yang memberikan andil inflasi yaitu kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan baku lainnya yaitu andilnya terhadap inflasi di Aceh 0,04. Kemudian kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan kebutuhan rutin rumah tangga dengan andil 0,01. Itu tiga kelompok yang memberikan andil inflasi di Aceh yang sebesar 0,19. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi yaitu kelompok pengeluaran transportasi dengan andil 0,01% dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,05%. Baik, kalau tadi saya sampaikan kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi terhadap inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh, selanjutnya pada slide berikut disampaikan komoditas ya yang mengalami inflasi yang memberikan andil ya pada inflasi di Aceh. Komoditas yang memberikan andil inflasi yaitu pertama yang terbesar adalah komoditas daging ayam ras sebesar 0,10 andil inflasinya. Kemudian bawang merah sebesar 0,09, kemudian tukang bukan mandor 0,05, kemudian jeruk nipis atau jeruk limau 0,02, kemudian udang basah 0,02 dan telur ayam ras 0,2, semangka 0,02. Selebihnya yaitu memberikan andil 0,01 yaitu untuk komoditas jeruk, kangkung, cabai hijau, pisang, ikan kerapu atau ikan gapora, salak, dan ayam hidup. Selanjutnya di sebelah kanan disampaikan komoditas yang mengalami deflasi dengan andil yang diberikan yang terbesar adalah dari komoditas emas perhiasan yaitu minus 0,05 dan ikan dencis ya sebesar minus 0,05. Kemudian yang berikutnya andil deflasi pada komoditas ikan tongkol atau ikan ambu-ambu ya deflasi minus 0,02. Selebihnya deflasi 0,01 pada komoditas cumi-cumi, ikan rambe, cabai merah, tarif listrik, ikan biji nangka atau ikan kuniran, angkutan udara, ikan asin teri, daging sapi, ikan merah, ikan teri, ikan kakap merah, dan ikan tuna. Selanjutnya disampaikan perbandingan inflasi tahun kalender dan year on year pada tahun-tahun sebelumnya di kota-kota inflasi di Aceh. Pertama terkait dengan perbandingan inflasi tahun kalender. Ya, inflasi tahun kalender yaitu dari Januari hingga bulan November 2020 yang di Aceh terjadi sebesar 2,58%. Ini lebih besar jika dibandingkan dengan periode tahun kalender tahun sebelumnya.
yaitu sebesar 1,27. Pola ini bahwa pola tahun 2020, tahun kalendernya lebih besar dari tahun 2019, ini terjadi juga di kota Lok Sumawe dan Banda Aceh. Ya, di kota Banda Aceh, tahun kalendernya tahun 2020 2,59. Sementara untuk tahun kalender di Banda Aceh tahun 2019 sebesar 0,19. Demikian juga di kota Lok Sumawe. Inflasi tahun kalender di kota Lok Sumawe lebih besar tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu tahun 2020 2,24, sementara tahun 2019 0,59. Sebaliknya di kota Melabo, inflasi tahun kalender hingga November 2020, tahun 2020 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Di mana di Melabo tahun kalender tahun 2020 sebesar 3,19 pada November 2020, sementara November 2019 atau tahun sebelumnya 4,47. Selanjutnya inflasi year on year, ya sama sepertinya polanya dengan tahun kalender, yaitu inflasi year on year di tahun 2020, ya untuk November tahun 2020 di Aceh sebesar 2,76%, sementara year on year tahun sebelumnya di bulan November 2019 1,65%. Demikian juga kota-kota di Banda Aceh dan Lok Sumawe. Tahun 2020 inflasi year on year-nya November 2019 ya lebih rendah dari 2020. Kota Melabo sama seperti tahun kalender, polanya inflasi year on year Kota Melabo tahun 2020 sebesar 2,60, sementara tahun sebelumnya 4,97. Itu terkait dengan indeks harga konsumen atau inflasi. Berikutnya disampaikan indeks nilai tukar petani atau inflasi pedesaan harga produsen gabah. Bahwa perkembangan nilai tukar petani di Aceh pada bulan November 2020 bisa dilihat pada grafik berikut. Sebelumnya mungkin sedikit saya sampaikan bahwa NTP ini atau nilai petani adalah perbandingan antara indeks yang diterima oleh petani dari hasil produksinya dibandingkan dengan indeks yang dibayar, baik untuk konsumsi maupun untuk biaya produksi. Ya, indeks ini juga NTP ini menunjukkan daya tukar atau term of trade ya dari antara yang diproduksi dengan yang dikeluarkan, baik untuk konsumsi ataupun untuk biaya. Jadi NTP November 2020 sebesar di Aceh 99,12, yaitu naik 0,61% dibandingkan dengan NTP pada bulan Oktober tahun 2020. Di grafik bisa dilihat bahwa di tahun 2020 NTP selalu berada di atas series tahun 2019 dan 2018. Ya, ini bisa dilihat yang berwarna hijau lalu di atas dari gambar yang berwarna merah atau warna biru yang mencerminkan tahun 2018-2019. Dan polanya untuk tahun 2020 ya dari Januari hingga Mei cenderung menurun nilai NTP-nya, lalu dari mulai Juni hingga November 2020 ini meningkat kembali. Ya, pola ini kurang lebih sama seperti pola yang terjadi pada tahun 2019. Ya. Lalu kalau kita lihat NTP di Aceh yang sebesar 99,12 atau mengalami kenaikan 0,61%, ya, ini ternyata berasal dari seluruh subsektor kecuali subsektor
hortikultura, di mana subsektor hortikultura NTP-nya mengalami penurunan dari 94,86 menjadi 93,54 atau penurunan NTP-nya minus 1,40%. NTP tanaman pangan ada kenaikan sebesar 0,24% dari 98,41 menjadi 98,65. Demikian juga NTP nilai NTP tanaman perkebunan rakyat ya ada kenaikan sebesar 1,33%, yaitu dari 99,37 menjadi 100,69 di bulan November 2020. Untuk peternakan juga meningkat, yaitu meningkat NTP peternakan 0,48% dari 97,10 menjadi 97,56. Demikian juga perikanan, ya baik nelayan, yaitu tangkap ataupun pembudidaya ikan. Ya, ini mengalami kenaikan. Di mana perikanan secara umum kenaikannya 1,02% dari 98,13% menjadi 99,13%. Baiknya disampaikan perkembangan nilai tukar usaha pertanian. Ya, kalau tadi saya sampaikan nilai tukar usaha petani, berikutnya akan saya sampaikan nilai tukar usaha pertanian, di mana di sini adalah perbandingan antara indeks yang petani dengan biaya produksi dan penambahan barang modal. Ya, ini cermin usaha dari yang dilakukan oleh para petani, murni usaha. Dari grafik bisa dilihat bahwa NTUP di Aceh sebesar 100,22 pada bulan November 2020, yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,53% dibandingkan dengan NTUP bulan Oktober tahun 2020. Kalau lihat di grafik, ya NTUP pada tahun 2020 sepertinya berada di antara range tahun 2018 dan range tahun 2019. Ya dalam ini yang berwarna hijau. Ya, grafiknya sama, ya seperti yang sampaikan kurang lebih, ya mengalami penurunan dari Januari hingga bulan Mei, kemudian terus meningkat hingga bulan November 2020. NTUP untuk subsektor sama dengan NTP yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, subsektor hortikultura NTUP-nya mengalami penurunan, yaitu sebesar minus 0,47%, ya dari 96,8 menjadi 95,26. Selebihnya subsektor pertanian di Aceh mengalami peningkatan, baik tanaman pangan, NTUP tanaman perkebunan rakyat, NTUP peternakan, maupun NTUP perikanan, baik perikanan untuk nelayan ataupun pembudidaya ikan. Ini mengalami peningkatan. Selanjutnya disampaikan perbandingan NTP pada bulan November 2020 menurut provinsi se-Sumatera. Ya. Pada November 2020 ternyata di Sumatera Riau menempati posisi yang tertinggi NTP-nya, yaitu sebesar 127,32. Yang kedua adalah Bengkulu sebesar 119,86 dan yang ketiga adalah Jambi 115,75. Tadi saya sampaikan di Aceh NTP-nya pada November 2020 yaitu sebesar 99,12 ya pada urutan ke-9 dalam hal ini. Kemudian disampaikan perkembangan harga gabah kering panen atau GKP pada bulan November tahun 2020. Di mana harga rata-rata GKP di tingkat petani pada bulan
November 2020 sebesar Rp4.866 per kilogram. Ya, dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar 0,58% dibandingkan dengan GKP di tingkat petani pada bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Oktober 2020. Kemudian GKP di tingkat penggilingan di Aceh ini sebesar Rp4.939 per kilogram. Juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Oktober 2020, yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,65%. Lalu harga GKP atau gabah kering panen di Aceh yang tertinggi ya ada terjadi di Kabupaten Pidi. Dalam hal ini harga GKP di Pidi sebesar Rp5.300 per kilogram. Sebaliknya, harga GKP terendah di Aceh terjadi di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar Rp4.400 per kilogram. Selanjutnya bisa dilihat harga rata-rata GKP di tingkat petani maupun penggilingan, kemudian juga harganya yang terendah dan tertinggi, lalu dibandingkan dengan HPP, yaitu harga yang berasal penetapan pemerintah, di mana harga rata-rata GKP di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan sudah di atas HPP. Ya, HPP di tingkat petani sebesar 4.200, sementara di tingkat penggilingan 4.250. Baik, selanjutnya disampaikan grafik ya perkembangan harga GKP dari mulai November 2019 hingga November 2020. Ya. Bisa dilihat bahwa GKP November yang sebesar di tingkat petani ya sebesar Rp4.866 per kilogram ini mengalami peningkatan baik dibanding bulan Oktober maupun September. Ya. Kemudian kalau kita lihat polanya ya dari gambar ini bahwa dari November 2019 hingga Maret 2020 terjadi penurunan. Lalu April sampai dengan Juni mulai peningkatan, lalu selanjutnya dari Juli hingga Oktober ya mengalami penurunan dan November kembali meningkat. Ya, grafiknya naik turun seperti itu. Itu pola dari GKP di tingkat harga petani. Kemudian kita lihat GKP di tingkat penggilingan. Ya, sama polanya baik tingkat petani maupun tingkat penggilingan bahwa pada bulan November ini adalah ada kenaikan peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Oktober dan juga pada bulan September. Ya, ada kenaikan GKP tingkat penggilingan di Aceh. Polanya secara 1 tahun ya dari November 2019 hingga November 2020 sama, yaitu mengalami penurunan dari Januari hingga bulan Maret. Lalu GKP tingkat penggilingan ini mengalami peningkatan ya pada hingga puncaknya bulan Juni 2020 dan selanjutnya mengalami penurunan hingga September dan kemudian naik kembali Oktober dan November 2020. Baik, itu terkait dengan GKP. Selanjutnya disampaikan perkembangan ekspor dan impor. Nilai ekspor di Aceh pada bulan Oktober 2020 mencapai 17,5
17 juta US dollar. Ini mengalami penurunan sebesar 34,30% dibandingkan dengan bulan September 2020. Ya, bisa dilihat di bar chart sini bahwa ekspor di Aceh dibandingkan bulan sebelumnya mengalami penurunan, dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Oktober 2019, penurunannya sebesar minus 27,81% atau dari senilai 23,78 juta US dollar menjadi 17,17 juta US dollar. Kemudian sumber pelabuhan pengiriman dari ekspor yang dari Aceh. Ya, kalau kita lihat di pie chart ini ternyata 54,28% ini diekspor melalui pelabuhan di Aceh. Sisanya diekspor melalui pelabuhan di luar Aceh. Dan yang melalui Sumatera Utara sebesar 7,09 juta US dollar. Ya. Jadi saya ulang, total nilai ekspor komoditi Aceh periode Oktober 2020 mencapai 17,17 juta US dollar dengan komposisi diekspor melalui pelabuhan di Aceh sebesar 54,24% dan sisanya dari pelabuhan di luar Aceh. Selanjutnya disampaikan negara tujuan ekspor barang asal Provinsi Aceh, yaitu selama kumulatif dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2020. Bahwa total nilai ekspor Januari hingga Oktober 2020 di Aceh sebesar 244 juta US dollar. Ya. Atau mengalami penurunan sebesar 7,99% dibandingkan Januari Oktober tahun 2019. Lalu dari kumulatif ini share yang terbesar ya dari Januari hingga Oktober 2020 share terbesar ini komoditasnya adalah bahan bakar mineral yaitu sebesar 121,13 juta US dollar atau kontribusinya 49,64%. Lalu yang kedua dari kelompok kopi, teh dan rempah-rempah yaitu sebesar 71,34 juta US dollar atau dalam persentase 29,24%. Selanjutnya pangsa ekspor non migas ya pada kumulatif Januari hingga Oktober 2020 yang terbesar diberikan atau diekspor ke negara India yaitu sebesar 107,58 juta US dollar atau 44,09%. Yang kedua, pangsa ekspornya adalah ke negara Amerika Serikat sebesar 36,99 juta US dollar atau 15,16%. Dan yang ketiga, ke negara Thailand yaitu sebesar 20,19 juta US dollar atau sebesar 8,27%. Baik, selanjutnya disampaikan perkembangan impor ke Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2020. Nilai impor Oktober 2020 mencapai 0,62 juta US dollar. Ya, impor Oktober di Aceh pada bulan Oktober 2020 adalah 0,62 juta US dollar, yaitu naik 124,50% dibandingkan dengan September 2020. Ya, dari chart bisa kita lihat impor di Aceh pada bulan Oktober mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya ya dari 0,27 juta US dollar menjadi 0,62 juta US dollar. Sementara
jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu bulan Oktober tahun 2019, impor PAC mengalami penurunan, yaitu dari 1,97 juta US dollar menjadi 0,62 juta US dollar. Selanjutnya disampaikan perkembangan impor di Aceh untuk kumulatif ya dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2020. Total impor kumulatif di Aceh yaitu dari bulan Januari hingga Oktober 2020 sebesar 9,95 juta US dollar. Dalam hal ini mengalami penurunan sebesar 92,03% dibandingkan periode sebelumnya, yaitu periode Januari Oktober 2019. Lalu kelompok yang terbesar dari impor di Aceh ini ya impor non migas. Saya ulang, total impor tadi 9,95 juta dolar total impor, lalu impor non migas ya untuk kumulatif di Aceh 5,87 juta US dollar, mengalami penurunan sebesar 92,02% ya dibandingkan dengan impor non migas periode sebelumnya yaitu Januari Oktober 2019. Selanjutnya kelompok komoditas yang terbesar dalam impor di Aceh ini, yang terjadi impor di Aceh ini, yaitu kelompok benda-benda dari batu, gips dan semen, ya sebesar 2,09 juta US dollar atau 35,56%. Ya. Kemudian yang kedua, ya impor non migas selama impor di Aceh kumulatif Januari Oktober yang terbesar ada pada kelompok bahan kimia organik sebesar 1,89 juta US dollar sebesar 32,12%. Selanjutnya pangsa impor non migas untuk kumulatif Januari Oktober 2020 yang terbesar berasal dari negara Tiongkok yaitu sebesar 2,53 juta US dollar atau dalam persentase 43,17%. Terbesar kedua berasal dari negara Singapura sebesar 1,89 juta US dollar dengan share 32,20%. Dan terbesar ketiga berasal dari negara Thailand sebesar 1,37 juta US dollar atau dalam persentase sebesar 23,37%. Selanjutnya disampaikan neraca perdagangan, yaitu perbandingan ekspor dan impor. Ya, bahwa neraca perdagangan Oktober 2020 di Aceh terjadi surplus sebesar 16,55 juta US dollar. Ya, dalam hal ini pengurangan antara ekspor yang sebesar 17,17 juta US dollar dan impor di bulan Oktober 2020 ini sebesar 0,62 juta US dollar. Kemudian surplus juga bisa dilihat pada periode kumulatif, perbandingan periode kumulatif, yaitu Januari Oktober 2020 dibandingkan dengan Januari Oktober 2019. Dalam hal ini surplusnya sebesar 234,06 juta US dollar. Itulah surplus di Aceh neraca perdagangan yaitu perbandingan ekspor dan impor untuk periode kumulatif Januari Oktober 2020 terjadi sebesar 234,06 juta US dollar. Dalam hal ini ekspornya Januari Oktober 2020 sebesar 244 juta US dollar dan impornya 9,95 juta US dollar. Berikutnya disajikan dalam bentuk tabel apa yang saya sampaikan bahwa pada bulan Oktober 2020 ekspor total di Aceh 17
juta US dollar, ya. Kemudian dalam hal ini migasnya ada 32 US dollar. Sementara sisanya non migas ya 17,1 atau 17 juta 165.091 US dollar. Itu ekspor non migas. Kemudian impor ya di Aceh pada bulan Oktober 617, totalnya 617.397 US dollar, tidak ada impor migas. Kemudian di kumulatif Januari sampai dengan Oktober 2020 ekspornya untuk total tadi saya sebutkan 244 juta 3.988 US dollar. Ini terdiri dari migas 435 US dollar dan non migas sisanya, yaitu sebesar 244 juta 3.553 US dollar. Ya. Sementara impor totalnya 9.947.945. Dalam ini migas, impor migas sebesar 4.079.090 US dollar. Ya, sementara sisanya non migas 5.868.865 US dollar. Ya. Di sini bisa kita lihat perbandingan ekspor dan impor yang ada surplus ya, baik untuk total ya ataupun non migas. Sementara non migasnya terjadi defisit. Baik, selanjutnya disampaikan perkembangan transportasi dan pariwisata. Pada grafik tersebut bisa dilihat bagaimana perkembangan jumlah penumpang transportasi angkutan udara pada bulan Oktober 2019 hingga Oktober 2020. Ya. Penerbangan domestik Oktober 2020 naik sebesar 23,70%. Ya, dalam hal ini penerbangan domestik ya dari 19.402 menjadi 24.001. Kemudian masih ada dampak dari pandemi Covid ini, tidak ada penerbangan internasional pada Oktober 2020. Pada grafik bisa dilihat sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September 2020 penerbangan domestik mulai bergeliat, ya, mengalami peningkatan yang sebelumnya mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu pada bulan Mei yaitu sebanyak 3.108. Selanjutnya meningkat ya hingga Oktober 2020 menjadi 24.001 penerbangan domestik. Saya ulang, grafik ini, angka-angka ini adalah banyaknya orang ya dari penerbangan domestik. Kemudian disampaikan transportasi angkutan laut pada bulan Oktober 2019 dan Oktober 2020. Ya, kita lihat jumlah penumpang dari angkutan laut ya juga mengalami peningkatan dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September 2020. Di mana pada bulan Oktober 2020 jumlah penumpang angkutan laut dari angkutan laut sebesar 80.944 yang meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 70,376 atau ada kenaikan sebesar 15,02%. Sementara penumpang kapal ya perbandingan antara year on year ini mengalami penurunan sebesar 36,89%, yaitu dari 80.904 pada Oktober 2020 sebelumnya di Oktober 19 sebesar 128.265 orang. Lalu
Disampaikan juga jumlah kunjungan wisatawan. Ya, dalam hal ini diinformasikan bahwa tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara untuk bulan Oktober 2020. Ya, kalau kita lihat di Aceh ini dari mulai bulan April yang relatif tidak ada, wisatawan cuma satu, kemudian bulan berikutnya hingga bulan Oktober tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara. Ya, tentunya kita berharap pandemi COVID ini bisa segera berakhir sehingga geliat dari pariwisataan hidup, yaitu dengan hadirnya wisatawan mancanegara ke Aceh ini. Terakhir, disampaikan perkembangan tingkat penghunian kamar ya pada Oktober 2020. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada bulan Oktober 2020 di Aceh mencapai 30,11%. Ya. Hal ini mengalami kenaikan jika dibanding dengan periode bulan sebelumnya, yaitu pada September 2020 yang sebesar TPK-nya sebesar 25,14%. Sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu pada Oktober 2020, TPK di Aceh mengalami penurunan, yaitu dari 47,71% menjadi ke 30,11%. Baik, dengan demikian kami telah menyampaikan seluruh bahan rilis berita resmi pada 1 Desember 2020 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.